What's up, ICC youth? I hope you guys are all well and safe at home. Let's put our hearts up to God and let's worship His name. My all in all, the joy of my salvation, and His hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. Turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning
turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Halo ICC Youth, thank you udah join di ibadah online ICC Youth hari ini. Dan hari ini aku Alen yang akan membawakan firman Tuhan. So sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu ini kami masih bisa mengikuti ibadah online. Dan saat ini Tuhan, kami membuka hati kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan, Kau yang pakai lidah bibir hamba-Mu untuk berbicara, menyampaikan isi hati-Mu kepada semua anak youth dimanapun mereka berada. Waktu ke depan, kami angkat serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, so judul khotbah aku hari ini adalah Blessed to be a Blessing. Nah, aku yakin teman-teman pasti udah sering banget ngedengar kalimat ini, blessed to be a blessing. Pertanyaannya pada hari ini adalah how? Gimana caranya kita bisa blessed to be a blessing? Karena seringkali dalam hati kita memiliki keraguan atau mungkin kita bingung gimana caranya kita bisa jadi blessing. Atau mungkin juga ada di antara kita yang merasa bahwa saat ini aja aku tidak punya apa-apa, gimana cara aku bisa jadi blessing buat orang lain. Nah teman-teman, dalam kehidupan kita seringkali kita memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa karena kita merasa bahwa apa yang kita punya saat ini itu terlalu kecil. Apa yang kita punya saat ini terlalu sedikit untuk bisa Tuhan pakai menjadi blessing untuk orang lain. Nah, kenapa kita bisa punya pikiran seperti itu? Karena saat kita berpikir seperti itu, pikiran kita hanya terfokus pada diri kita sendiri. Kita lupa dengan keberadaan Tuhan, kita lupa dengan keberadaan Tuhan yang bisa memakai apapun yang ada di dalam diri kita untuk menjadi blessing untuk orang lain. Nah, hari ini kita mau belajar dari Kejadian mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Kita akan sama-sama lihat bahwa apapun keadaan kita saat ini, situasi apapun kita saat ini, dan apapun yang kita punya saat ini, kita akan tetap bisa blessed to be a blessing. Nah, kejadian ini tertulis di Injil Yohanes pasal ke-6 ayat 1-13. Jadi kejadiannya saat itu adalah ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, dan totalnya 5.000 orang dituliskan di Injil Yohanes. Ini baru 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak yang saat itu ikut juga. Nah, di sini karena belas kasihan, maka Tuhan Yesus ingin memberi makan kepada 5.000 orang tersebut. Ada 3 tokoh dalam Kejadian mukjizat 5 roti dan 2 ikan ini, dan kita akan baca dari Yohanes 6 ayat ke-5 sampai ke-9 ya. Aku bacain. Ayat yang ke-5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Nah teman-teman, 2 tokoh pertama yang kita lihat adalah Filipus dan Andreas. Dari ayat yang kita baca tadi, kita bisa lihat
respon pertama dari Filipus dan Andreas adalah mereka memiliki keraguan di dalam hatinya saat Tuhan Yesus minta mereka untuk memberi makan. Teman-teman, Filipus dan Andreas adalah murid Tuhan Yesus yang udah lama bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka sudah menyaksikan Tuhan Yesus melakukan berbagai macam mukjizat dan pekerjaan yang besar. Tetapi respon mereka saat mereka diberikan tantangan, saat mereka dicobai, respon mereka masih memiliki keraguan. Mereka gagal melihat keberadaan Tuhan Yesus yang adalah sumber mukjizat itu sendiri. Karena mereka masih memakai hikmat dan logikanya sendiri sebagai manusia. Nah, tapi hari ini kita mau belajar dari tokoh yang ketiga, yaitu sang anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Teman-teman, ada 2 poin yang kita bisa pelajari dari sang anak kecil ini. So, poin yang pertama adalah what is in your hand? What is in your hand? Teman-teman, Tuhan mau memakai kita untuk menjadi saluran berkat-Nya melalui apa yang kita punya. Tetapi terkadang seperti Filipus dan Andreas tadi, kita memiliki keraguan dengan apa yang kita punya. Apakah itu cukup? Apakah itu bisa untuk menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita? Berbanding kebalik dengan sang anak kecil, dia melihat apa yang dia punya. Dia cuma melihat dia punya 5 roti dan 2 ikan dan dia langsung memberikannya tanpa ragu kepada Yesus untuk menjadikannya berkat. Nah, sama juga dengan Musa. Kita mau baca dari Keluaran 4 ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Jadi Tuhan bertanya kepada Musa, "What is in your hand?" Dan Musa menjawab, "Tongkat." Teman-teman, kita sama-sama tahu bahwa Musa adalah orang yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, dan Tuhan memakai tongkat yang ada di tangan Musa untuk melakukan banyak mukjizat. Tongkat tersebut berubah menjadi ular. Tongkat tersebut saat dicelupkan ke sungai Nil, airnya berubah menjadi darah. Dengan tongkat tersebut juga Musa bisa membelah lautan. So, it's all start with what is in your hand. Teman-teman, kita nggak bisa ngasih apa yang kita nggak punya. Oleh karena itu, jangan sampai kita ragu, jangan sampai kita sibuk mencari apa yang di luar kita untuk kita bisa menjadi blessing. Kenapa? Karena saat kita ragu, saat kita sibuk mencari apa yang ada di tangan kita, itu bisa menjadi excuse untuk kita tidak mau menjadi berkat, untuk kita tidak melayani Tuhan. Contoh ya, misalnya kita merasa bahwa aku nggak bisa melayani di gereja. Kenapa? Karena aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa main musik, aku nggak bisa khotbah. Padahal kita bisa tetap melayani Tuhan melalui apa yang kita punya. Misalnya saat ini kalian lagi suka baking, kalian bisa melayani Tuhan, bisa menjadi berkat lewat kue-kue yang kalian hasilkan. Ataupun misalnya sekarang nih lagi pada seneng banget main games. Di games bisa ketemu banyak orang dan kalian tetap bisa menjadi berkat lewat perkataan kalian. Lewat apa yang kalian lakukan dengan teman-teman baru kalian tetap bisa bersaksi menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kalian, dan itu pun melayani Tuhan. So teman-teman, untuk poin yang pertama, what is in your hand? Kita mau sama-sama cek lagi ke dalam diri kita apa yang udah Tuhan taruh dalam hidup kita dan kita bisa menjadi berkat. Dan poin yang kedua yang kita belajar dari anak kecil tersebut adalah willing heart. Teman-teman, Tuhan gak mencari orang yang bisa, tetapi Tuhan mencari orang yang mau. Tuhan mencari orang yang bersedia, yang memiliki willing heart, sikap hati yang mau, yang bersedia. Nah teman-teman,
Seperti anak kecil di kisah 5 roti dan 2 ikan ini, dia langsung mau memberikan apa yang dia miliki kepada Yesus untuk dijadikan berkat. Sekarang coba bayangkan kalau kita yang menjadi anak kecil tersebut, yang kita punya 5 roti dan 2 ikan itu adalah satu-satunya bekal yang kita punya. Apakah kalian mau melakukan hal yang sama untuk memberikan kepada Yesus? Nah, anak kecil ini memiliki sikap hati yang bersedia. Dia tidak takut, dia tidak khawatir apakah setelah dia memberikannya terus dia gimana. Nah, kenapa anak kecil ini mau? Teman-teman, kalau kita baca dari kitab Yohanes pasal 5 yang sebelumnya, di situ Tuhan Yesus bersaksi tentang dirinya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dan anak kecil ini percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Oleh karena itu saat dia memberikan apa yang dia punya, dia tahu bahwa dia memberikan ke tangan yang tepat. Dia tahu bahwa saat dia memberikan semua yang dia miliki, dia tidak khawatir lagi apakah aku akan jadi kekurangan. Dia tidak merasa takut dan ragu lagi apakah yang dia berikan akan menjadi sia-sia. Dia tidak ragu lagi apakah yang dia berikan bisa menjadi berkat. Teman-teman, hati yang percaya menghasilkan sikap hati yang mau dipakai, yang bersedia, menghasilkan willing heart. Terkadang kita suka membatasi Tuhan dengan pikiran dan logika kita sendiri sebagai manusia. Kita takut memberikan apa yang kita punya itu akan menjadi sia-sia. Kita takut dan kita meragukan membatasi Tuhan. Tapi teman-teman, kita harus ingat bahwa saat kita percaya menghasilkan willing heart, maka Tuhan bisa bekerja dengan apa yang sudah kita serahkan. Kita akan bisa bless to be a blessing. So, sebagai conclusion, teman-teman, we are all blessed. Tuhan pasti sudah memberkati kita dan Tuhan pasti sudah menaruh benih di setiap dalam diri kita untuk bisa kita pelihara dan kita usahakan sehingga terus bertumbuh dan berbuah sehingga bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. Teman-teman, bagian kita adalah pertama, what is in your hand, dan kedua, have a willing heart. Talenta dan apapun yang Tuhan anugerahkan dalam hati kita, dalam diri kita akan bisa diubahkan menjadi blessing yang luar biasa untuk orang-orang di sekitar kita. So, you are blessed to be a blessing when you use what is in your hand to serve the Lord with a willing heart. Amin. So, kita akan tutup khotbah dan ibadah kita hari ini, dan aku mau ajak teman-teman semua dimanapun kalian berada untuk kita sama-sama berdoa. Buat teman-teman yang merasa kalau kalian masih belum punya apa-apa, dan juga buat teman-teman yang merasa bahwa kalian tuh gak cukup, apa yang kalian punya itu tidak cukup, kita mau sama-sama berdoa, kita mau bold, bilang bahwa kita blessed to be a blessing. So, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan telah mengingatkan setiap kami bahwa Tuhan sudah menaruh benih di dalam setiap diri kami Tuhan. Dan saat ini hamba-Mu Tuhan berdoa untuk semua anak youth dimanapun mereka berada Tuhan. Jika masih ada di antara mereka yang merasa bahwa dirinya tidak punya apa-apa, merasa tidak percaya diri, merasa ragu, Tuhan, Kau yang celikkan Tuhan hati dan pikiran mereka Tuhan, Kau yang gerakan Tuhan orang-orang apapun yang di sekitarnya untuk membantu dia Tuhan melihat bahwa Tuhan telah menaruh benih di dalam dirinya dan dia akan menjadi besar, akan berbuah dan buahnya akan dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya Tuhan. Dan juga Tuhan untuk teman-teman you Tuhan yang masih merasa ragu dengan apa yang dia punya, masih merasa tidak percaya diri Tuhan dengan apa ya Tuhan kasih Tuhan, saat ini juga Tuhan mereka akan menjadi bold Tuhan, akan berani Tuhan untuk melayani dan menjadi berkat lebih lagi Tuhan, karena mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri, mereka tahu bahwa ada Tuhan yang berada bersama dengan mereka sehingga
apapun yang mereka miliki saat ini akan berbuah menjadi berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk selalu berada bersama dengan kami Tuhan. Dan hamba-Mu mau melepaskan berkat untuk semua anaknya dimanapun mereka berada, untuk sekolah, keluarga, kesehatan. Kau yang turunkan Roh Kudus Tuhan, Kau yang memberikan perlindungan Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, thank you teman-teman Youth udah join ibadah online hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum ikut iClick Youth, kalian bisa join setiap hari Jumat jam 6.30 sore. Kalian bisa DM ke Instagram ICC Youth Bandung. And happy Sunday, see you next week. God bless you.